Ahmad Basari berkunjung ke Polres Metro kunjungan kerja, Kunker. Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Basari ke Polres Metro dalam rangka reses tentang perlindungan anak, perempuan dan kejahatan seksual serta bagaimana cara pencegahannya dilaksanakan di Aula Mako Polres setempat pada Kamis 22/10, disambut langsung oleh Kapolres Metro. Kapolres Metro AKBP, Retno Prihawati, SOS, SIK, MH dalam sambutannya mengatakan, berterima kasih kepada Bapak Ahmad Basari atas kunjungannya ke kantor kami dalam rangka reses dan memantau perkembangan yang ada di Polres Metro ini, sekaligus saya perkenalkan satu persatu jajaran saya di sini, ucapnya. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari keadilan restoratif dengan perempuan dan anak serta kejahatan seksual. Dan keadilan restorasi artinya tidak semua permasalahan-permasalahan yang dilaporkan itu harus diselesaikan dengan efek penjatuhan hukuman. Akan tetapi ada mekanisme serta metode yang disusun terkait dengan hukumannya. Biasanya dengan penganiayaan ataupun perselisihan, sebenarnya itu tidak perlu dibawa ke pengadilan dan itu masih bisa diselesaikan di lingkungan kekeluargaan. Termasuk kejadian yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, ujar Kapolres. Dalam kunjungannya Taufik Basari mengapresiasi langkah Polres Metro dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum setempat. Saya sangat tersanjung mendapat sambutan yang luar biasa dari Ibu Kapolres. Tadi sudah dipaparkan juga bagaimana kondisi Polres Metro baik dari personilnya hingga program yang dipaparkan. Dengan ini saya pikir bisa dijadikan bahan diskusi di Mabes Polri ataupun saat berkunjung ke tempat lain, ucapnya. Dia menambahkan, dengan inovasi yang dilakukan oleh Kapolres Metro dapat terbukti menurunkan angka kriminalitas yang terjadi di kota Metro. Dengan kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Polres Metro tentu bisa menjadi inspirasi dan terbukti dengan angka kejahatan di kota Metro tidak terlalu banyak. Saya juga melihat di sini ada tim Tekap 308, tim Scorpion dan juga tim Mulai Metro yang memang melakukan hubungan baik dengan masyarakat. Dan yang menarik di sini dan satu-satunya personil yang ada di wilayah Lampung adalah adanya tim Mulai Metro ini yang mana anggotanya merupakan polisi wanita semua bentukan dari Ibu Kapolres. Yang harus dibangun oleh gugus tugas, termasuk diantaranya adalah pemerintah, Kodim, dan Polres. Di samping itu juga, beberapa kegiatan kan sering kita laksanakan. Kegiatan kita distribusikan kepada masyarakat, namun sekali lagi bahwa ini juga memerlukan kesadaran masyarakat. Kita sudah sering menerapkan protokol kesehatan, operasi justisi sudah dilaksanakan, tetapi operasi justisi itu tidak akan bernilai maksimal apabila masyarakat sendiri ada menggunakan masker, tidak berkerumun apabila ada petugas operasi justisi saja. Ini harus menjadi sebuah barometer bahwa dengan dilaksanakan operasi justisi, maka itu adalah sebenarnya mitigasi yang sesungguhnya. Di mana dengan operasi justisi ini bukan melakukan pemaksaan, tetapi membangun kesadaran masyarakat. Mestinya kalau sudah dioperasi justisi sadar dong bahwa dia melanggar protokol kesehatan, ya jangan diulangi lagi. Tetapi kembali lagi kepada kesadaran hukum masyarakat. Siapa yang memiliki kewenangan itu? Semua pihak. Bukan hanya gugus tugas, tetapi semua elemen masyarakat harus memiliki tanggung jawab untuk sama-sama melakukan pencegahan COVID-19. Dalam kunjungannya dia juga memaparkan pesan kepada jajaran Polres Metro diantaranya tentang isu terkait perlindungan anak dan perempuan serta keadilan restoratif bagi para pelaku kejahatan. Mengingat bahwa pidana itu harus menjadi upaya paling terakhir, jika ada perkara yang masih bisa diselesaikan di luar proses pidana dan sebisa mungkin dilakukan untuk perkara-perkara kecil. Tapi tetap berjalan untuk perkara besar. Itu semua tentang peraturan Kapolri terkait dengan keadilan restoratif Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang Polres Metro lebih paham untuk memanfaatkan ini tentu harus tepat sasaran, ujarnya. Kunjungi Polresta Metro, ya, bertemu dengan Ibu Kapolres, Ibu Retno, mendapatkan sambutan yang luar biasa. Saya melihat bahwa dari segi kesiapan Polresta untuk menjalankan tugasnya sehari-hari itu sudah sangat siap. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Retno bagaimana kondisi Polresta Metro dengan segala personelnya. Saya pikir ini adalah salah satu contoh yang sangat baik, ya. Yang dari laporan-laporan dari Ibu Retno tadi tentu saya akan menjadikan bahan
untuk nanti saya diskusikan dengan pihak Mabes Polri, ataupun ketika saya berkunjung ke tempat-tempat lain, kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Polresta Metro ini tentu bisa saya sampaikan juga, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi baik itu Polres-Polres atau bahkan juga Polda-Polda di berbagai tempat ya. Untuk angka kejahatan di Polresta Metro ini tidak terlalu banyak ya, artinya sudah bisa berhasil diamankan oleh Polresta Metro. Berikut juga personal-personalnya tadi lengkap saya lihat ya, ada beberapa tim ya, ada tim Tekapnya, ada tim Scorpionnya, kemudian ada tim Muli Muli Metro ya, yang memang ini menunjukkan bahwa Polresta Metro sangat paham bagaimana mengelola hubungan ya antara Polri dengan masyarakat. Tadi saya menyampaikan beberapa pesan kepada jajaran Polresta Metro. Di antaranya pesan yang utama tentu terkait dengan isu yang sedang saya angkat selama reses saya ini, yaitu bagaimana kepolisian atau Polri, termasuk di sini juga Polresta Metro, bisa memberikan perhatian khusus terkait dengan penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak ya. Karena memang isu yang saya angkat bukan kebetulan karena pimpinannya adalah Polwan, tapi di tempat lain pun juga saya mengangkat isu tersebut. Dan tadi juga sudah direspon, saya pikir sudah siap lah untuk Polresta Metro. Yang kedua yang juga saya angkat tadi adalah pendekatan keadilan restoratif ya, yaitu menempatkan bahwa proses pidana itu harus menjadi ultimum remedium atau upaya yang paling terakhir. Kalau ada misalnya perkara-perkara yang masih bisa diselesaikan di luar proses pidana, itu sebisa mungkin dilakukan untuk perkara-perkara yang kecil ya. Tapi tetap untuk perkara-perkara yang besar di pasal-pasal tertentu, tentu kita tetap ingin ada penegakan hukum yang tegas terhadap perkara tersebut. Tapi untuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang ringan, pelanggaran ringan, ketika itu ternyata bisa diselesaikan dalam bentuk perdamaian dan sebagainya, itu bisa dikedepankan. Apalagi saat ini Polri juga sudah memiliki satu peraturan Kapolri ya terkait dengan keadilan restoratif ini, yaitu Perkap nomor 6 tahun 2019. Tentu pihak Polresta Metro sangat paham untuk bagaimana bisa memanfaatkan ini. Ya tentu harus tepat sasaran, tapi ya jangan sampai yang seharusnya kita lakukan dengan hukum malah didamaikan. Tapi sebaliknya justru yang ringan-ringan yang masih bisa kita damaikan, yang bisa kita lakukan pendekatan keadilan restoratif ini, yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Jadi memang adalah salah satu tugas dari pihak kepolisian termasuk juga Polresta Metro ini untuk mencegah peredaran atau peredaran COVID-19 ya di Kota Metro. Tapi dari laporan Ibu Retno tadi saya sudah lihat kesiapan personelnya untuk melakukan pencegahan ini, termasuk juga dengan adanya tim COVID Hunter yang setiap kali berkeliling untuk mengingatkan kepada masyarakat. Nah, sekarang tinggal bagaimana kemudian ada timbal baliknya juga dari masyarakat. Jadi setelah dihimbau, setelah diingatkan, ya masyarakat pun juga harus punya kesadaran ya untuk melaksanakan itu.